ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Khotbah ini untuk yang kedua kali, minggu yang lalu dan minggu hari ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan dalam ibadah minggu. Tentu saudaraku, bukan tanpa tujuan. Saya sebagai hamba Tuhan merindukan jemaat-jemaat Tuhan agar dalam setiap kehidupan kita yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita ini berkemenangan, pergumulannya dijauh Tuhan, hidupmu dipulihkan, keluargamu harmonis, ekonomimu semakin meningkat dan meningkat secara terus menerus. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Maka hal yang pertama saudaraku yang mau saya sampaikan kepada kita yaitu hiduplah di dalam kesucian Tuhan. Apakah ini wajib? Mungkin kau berkata, ya wajib. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 saudaraku, ya, Ibrani pasal 12 dengan sangat jelas dikatakan di situ saudaraku, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya wajib bagi kita anak-anak Tuhan agar kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Tuhan juga ingatkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi yang pertama dengan jelas saudaraku, bagi setiap kita yang berpengharapan kepada Kristus Yesus, wajib hukumnya hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dimulai dengan hidup bertobat saudaraku. Mungkin kamu berkata, mengapa Abang Pendeta harus berbicara lagi tentang pertobatan di dalam gereja? Bukankah berbicara tentang pertobatan itu adalah lebih tepatnya Abang Pendeta berbicara di luar sana? Apakah masih ada di gereja atau jemaat-jemaat Tuhan dalam gereja yang belum bertobat? Apa jawaban saya saudara? Jawaban saya saudaraku, ya, masih ada di dalam gereja jemaat yang belum bertobat. Betul ini saudaraku. Itulah sebabnya saya bertobat di bulan-bulan yang lalu dengan topik, dengan judul khotbah, hidup tergembalakah atau hanya sekedar terdaftar? Saudaraku, itu khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Karena apa? Meskipun orang Kristen terdaftar dalam gereja, mereka hanya sekedar terdaftar, tetapi belum menjadi sebuah kepastian bahwa hidup mereka bertobat.
Selevel dengan pertobatan itulah terkembang. Selevel dengan itu terkembang itulah hidup dalam kesucian dan kekudusan. Maka saya ingatkan dari mimbar ini, siapapun yang mendengarkan khotbah ini terkait dengan tema yang saat ini dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 ini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Kristus. Apa itu pengharapanmu? Bisa jadi saudaraku, pengharapanmu tentang ekonomi kah, yang ingin semakin lebih baik? Pengharapanmu akan keluargamu, keluarga yang harmonis, yang bahagia, keluarga yang diberkati kah? Atau pengharapanmu akan sakit penyakit yang menggerogoti tubuhmu? Atau ada anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, dalam pergumulan mengenai sakit penyakit tak kunjung sembuh sampai detik hari ini? Itu adalah pengharapan saudara, berpengharapan kepada Kristus. Ataukah bergumul akan studimu, bagi yang studi, bagi yang sekolah, itu juga pergumulan. Karena ada orang, ada siswa, ada mahasiswa bisa sampai kemudian tidak sampai kepada selesai studinya, putus di tengah jalan. Di SMA ada kasus-kasus yang demikian, tidak sampai dia menyelesaikan studinya sampai tamat SMA. Kalau saudara tidak berpengharapan kepada Kristus, dan dalam pengharapan saudara itu, saudara atau abang melibatkan Kristus, mengandalkan Kristus, dan hidup dalam kesucian Tuhan, maka dipastikan abang akan kesulitan memenangkan